Halo semuanya, balik lagi sama gue Rindra. Di video kali ini gue mau nge-review salah satu mainan yang baru aja gue beli. Ini gue beli di marketplace ijo second ya. Dan apa namanya, gue ngebeli ini sebenarnya tujuan gue buat ngambil right hand sama shoulder padnya, buat apa namanya, metal frame-nya Gushen gue, karena apa namanya, metal frame tuh ternyata yang Gushen tuh nggak kompatibel buat dipakai metal frame gitu. So gue udah duga sih, tapi karena gue eman-eman sama metal frame ini, jadi gue ngecari buat apa namanya, jangnya biar apa yang cocok gitu. Dan gue ngeliat harga-harga tangannya cuma buat beli tangan kanan kiri itu terlalu mahal gitu, jadi gue mutusin buat beli ini langsung karena gue ngedapetinnya di harga normal banget sebenarnya. Harusnya second lebih murah sih, tapi ya udahlah. Oke, tanpa baik basa-basi gue mau ngeliatin packagingnya gimana. Untuk packaging kayak gini, ini ada Gundam Astaroth-nya, dan ini tuh yang versi apa namanya, awal, bukan yang origin yang 300 tahun sebelum 300 tahun lalu. Ini versi yang sekarang sebelum Renacimento. Terus ini tuh udah pakai warna bandai biru ya. Alhasil ini tuh packagingnya udah nggak pakai bahasa Jepang kayak yang sebelumnya, yang gua punya yang HGIBO yang di TV itu, series TV, sama yang Gigo sebelumnya. Alhasil di sini desainnya polosan gini, kayak ada yang kosong gitu. Dan ini udah pakai tulisan Latin, Iron Blood Orphans Mobile Suit Gundam. Oke, lalu untuk bawahnya kayak gini. Ini kita diliatin apa namanya, possibility sama aksesorisnya yang cukup banyak. Dan gue agak terkejut pas gue lihat di Dalong sama di Wiki Fandom, ternyata harganya sangat murah, padahal yang kita dapetin cukup lumayan bagus banget malah. Terus untuk kanannya kayak gini, ini close up-nya Astaroth. Untuk atasnya kayak gini, kita diliatin mungkin informasi tentang ini mobile suit. Terus ini pilotnya, gue lupa namanya siapa. Terus ini stiker anjing. Nah, di sini ada harga scamnya 229.000. Kasian yang ngebeli, mahal banget, 2 kali lipatnya. Padahal di harga aslinya yen ini cuma 1000 yen. Kalian bisa cek di Dalong sama di Wiki Fandom, harganya sama di 1000 yen. Dan gue ngebelinya ini di harga normal, yaitu 100.000. Sebenarnya 109.000. Dan kayak gini barangnya. Emang gue nggak habis pikir sama Indonesia, kenapa yennya kursnya jadi mahal banget. Padahal harga normalnya menurut gue itu di harga 135.000 itu udah cukup mahal gitu, karena harga yen cuma 1000 yen. Tapi ya udahlah, namanya juga anjing-anjing itu. Oke, selanjutnya kita bakalan ngelihat mobile suit dan aksesoris yang kita dapetin. Oke, untuk pertama gue bakalan ngeliatin manual booknya. Nah, harusnya tuh kayak gini. Jadi packagingnya di awal tuh biasanya kayak gini, pakai bahasa Jepangnya. Ini gue lupa bahasa Jepangnya apa, tapi ini Gigo. Terus ini siapa namanya, pilotnya gue lupa namanya ya, si itulah. Terus ini mobile suit dan cerita originnya. Dan di belakangnya kayak gini, ini ada part-part dia maling di mana aja, kayak partnya ini dia maling di apa, ini gue lupa, ini punyanya apa namanya, Tewas, itu gue lupa mobil suitnya Tewas. Terus armornya ini tuh pakai punyanya apa ya, Roddy Frame kayaknya. Terus kayak gini, ini ada front view, rear view nya, ini weaponnya dan sebagainya. Terus untuk dalamnya gimana? Untuk dalamnya kayak gini. Ini kita ngedapetin cukup banyak apa namanya, runner. Di sini ada 7 runner termasuk polycaps. Dan ini jujur untuk IBO tuh rakitnya sama semua, frame-nya tuh gampang semua, gak ada yang susah. Kalau kalian ngerasa susah, berarti IQ kalian emang 78 gitu. Oke, untuk manual booknya kayak gitu doang, sederhana. Oke, lanjut ke apa namanya, body unitnya. Untuk detailnya cukup bagus. Ini ya, ini
desainnya Astaroth tuh emang dari awal tuh cakep, walaupun gua nggak suka sama apa namanya ini yang ada di pahanya ini, roknya ini panjang banget kayak punyanya Lupus, dan gue nggak suka. Tapi ini bedanya, ini lebih solid, nggak kayak punya Lupus yang gampang lepas, walaupun ini agak reto ya anjir. Udahlah, namanya juga barang second. Terus break, kalau kalian bisa ngeliat ini warnanya agak putihnya agak kusem gitu, jadi nggak mengkilap, nggak bener-bener mengkilap gitu kayak punyanya si Barbatos. Barbatos tuh walaupun juga dari plastik gitu, gak ada coatingannya, tapi lebih mengkilap daripada ini, lebih ke arah matte. Terus apalagi untuk kepala kayak gini, kepalanya mirip sama Rinascimento karena emang sama, cuman beda di ininya doang, di vividnya doang. Terus untuk bodinya kayak gini, armor bodinya anjir bulat banget, tebel banget ternyata, sisanya banyak anjir. Terus untuk shouldernya kayak gini, beda kanan kiri. Jadi karena ini tuh mobil suit mobil suit yang udah lama ditinggalin gitu kan, habis itu mereka buat ngebuild ulang ini mobil suit, mereka kayak memulung part-part mobil suit murahan gitu, dipakai buat part penggantinya ini, karena yang origin tuh udah kejual, habis itu di pasar gelap dipakai sama voal dan sebagainya gitu. Terus untuk ini desain roknya ini anjing nih, kayak ini maksud panjang banget. Oh. Terus ini untuk desain apa namanya, ini apa ya, booster mungkin ya disebutnya. Terus untuk belakang kayak gini, dia nggak pakai backpack tapi kayak apa namanya, plate armor gini, kayak si punyanya si siapa namanya, Flauros, Bael gitu, dia pakai kayak gini, jadi full nutupin depan belakang gitu. Terus untuk rok belakangnya kayak gini, simple, desainnya simple, gue suka. Dan untuk kakinya juga dia asimetris gitu ya, karena yang ini ada kayak gini ya, terus yang sini polosan doang. Bagus, no komplain. Untuk kakinya gue juga suka ini, nggak kayak yang apa namanya Astaroth kemarin yang gue nggak suka, ada bulat-bulatnya, itu ganggu banget. Aksesoris pertama kita ngedapetin apa ya, giant handnya gini. Ini bisa dipakai buat perisai sama apa namanya, kayak tangan artikulatif. Terus ini ada dua mode tertutup kayak gini, habis itu di slot belakangnya kayak gini, ini kebuka kayak gini. Mungkin itu kayak mekanikal, kalau dia mau pakai tangannya buat mencengkram itu dimundurin, kalau dia mau mencengkram dimundurin, kalau dia mau apa namanya buat perisai atau mukul dimajuin gitu. Yang kedua kita ngedapetin senapan kayak gini, ini submachine gun, dan ini keren banget. Ini kelemahan dari Barbatos yang nggak ngedapetin ini, kayak senjata tambahan selain pedang doang atau gada doang, sungguh disayangkan. Terus ini part langka di banyak mobil suit, yaitu dagger. Gue suka banget mobil suit yang punya dagger itu, kayak pisau-pisau gitu, kayak kemarin Spartan tuh gue cukup suka karena dia punya dagger gitu. Dan jarang yang punya dagger ya, setahu gue yang punya dagger tuh apa ya, selain Jim kemarin ini sama. Terus ini senjata paling ikoniknya, bukan ikonik, gue nggak tahu ini mobil suit ikonik nggak sih, tapi ini keren banget, pedangnya panjang banget. Ini mode lipatnya kayak gini, jadi ini bisa ada gantungannya gini, dan ini artikulatif. Terus kalau misalnya mau dipakai nih, dia bisa dibuka ini, set kayak gini dulu, dia bisa buat bacok-bacok juga dan lebih keras malahan. Tapi kalau dia mau buat slash mode, ini dibuka dulu, set, nah ini bisa kalian dorong, nah anjay panjang banget. So ini satu pedang paling panjang, lebih panjang ini daripada pedangnya Dantalion sama Barbatos, anjir keren banget. Terus dia punya ini handle lagi, jadi mungkin kalau dia keberatan ngangkat gitu dipakein ini juga ngangkatnya, anjir keren. Seriusan ini keren, gue nggak bohong. Dan ini buat nekuk lagi ini, dah cakep banget anjay, wih cakep. Untuk artikulasi kita udah dari kepala,
Dari kepala ini bisa muter 360 derajat tanpa halangan. Untuk mendongak segini, untuk menunduk cukup jauh. Terus untuk shoulder padnya ini bisa dinaikin segini, kanan juga, kanan kiri bisa. Terus naik sejauh ini juga, cukup jauh yang bagian kanan. Dan mereka punya bisa tricep yang bisa diputerin juga. Dan ini masih pakai single joint, jadi penutupnya cuma kayak gini doang. Dan pergelangan tangannya kayak gini. Ini udah cukup manusiawi sih. Humanoidnya emang manusia, emang biasanya segini kalau punya bisa tricep yang kalian nge-gym gitu. Terus untuk torsonya bisa naik turun kayak gini. Dan biasanya aus di sini gampang lepas. Jadi gue saranin kalau kalian emang tega, kalian semen aja. Terus untuk roknya ini bisa muter. Dan ini kanan kiri jadi satu, belum dipotong sama owner sebelumnya. Terus ini untuk rok kanan kirinya ini bisa kayak berkepak kayak gitu. Terus muter 360 derajat kalau kalian paksain bisa. Terus kayak gini. Dan ini ada gimmick kayak gini. Boosternya bisa diangkat turun ini. Menarik. Untuk kaki split bisa sejauh ini. Menendang sejauh ini. Habis itu nekuk kayak gini. Ini double joint. Dan ini kan bisa muter 360 derajat juga. Tapi buat apa gitu kan. Terus untuk ininya, gue lupa namanya. Ininya bisa dipatahin kayak gini. Ini juga bisa dimuter ini. Oke, untuk reviewnya kayak gitu dulu. Cuman kayak gitu emang. Nah, karena ini barang second jadi gue nggak tahu gimana ngerakitnya, apakah ada problem. Tapi sepengalaman gue ngerakit HGA IBO nggak pernah ada masalah dalam perakitan. Enak semua part-partnya. Yang bermasalah tuh kalau udah jadi gampang lepas semua. Sama hati-hati, ini tanduk Astaroth origin gua, sama gua beli kepala lagi Astaroth Rinascimento patah lagi, anjing emang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa buat pengalaman. Oke, segitu dulu dari gua mau ngasih rating ini barang karena harganya yang murah dan gua cukup puas sama ini barang. Gua kasih 8/10. Minusnya apa? Minusnya di ini doang, gue nggak suka. Buat apa ini? Untuk aksesoris cukup banyak, gue suka banget. Oke, segitu dulu dari gue. Salam kalau maaf kalau udah salah kata. Dan besok gue bakalan nge-review HGA IBO second lagi, masih di lininya Gecko. Oke, gue Rindra, ciao.